Hari ini kita mengatakan bahwa reformasi telah dikhianati. Reformasi dikhianati. Rakyat Indonesia! Sumpah rakyat Indonesia! Kami rakyat Hidup! Hiduplah Indonesia Raya! Para senior-senior kita telah meninggalkan kita. Yang terus lalu juga bertepatan dengan tangan. Hidup mahasiswa! Hidup! Hidup rakyat Indonesia! Hidup! Saudara-saudara, saya sengaja hadir di tengah-tengah kawan-kawan mahasiswa sebagai salah satu dari sekian banyak aktivis 98 yang dulu juga berada di sini, di jalanan, dan sampai kemudian menuju DPR MPR. Ketika itu, saya adalah salah satu dari pendiri FKSMJ, dan hari ini yang hadir aktivis 98 yang betul-betul memiliki peran kunci di dalam perubahan. Ada FKSMJ, ini aktivis 98, ada Forkot, benderanya sudah ada di sini, kalau kalian lihat, ada Karat, ada Forbes. Ini banyak sekali yang saya tidak terbaca, representasi dari ada apa lagi nih, Project ya. FKSMJ dan Forkot adalah, dan kawan-kawan yang lain, Forbes, Karat dan lain-lain adalah faktor kunci dari proses pendudukan DPR MPR. Hari ini kita mengatakan bahwa reformasi telah dikhianati. Reformasi dikhianati. Hidup rakyat Indonesia! Hidup! Apa argumennya? Karena saya juga sebagai akademisi tentu memerlukan argumen-argumen kunci. Bagaimana reformasi ini disebut sebagai telah dikhianati? Pertama, ketika kita bergerak pada tahun 1998, kita melihat bahwa korupsi kolusi merajalela di saat itu. Dan kita menginginkan agar korupsi, kolusi, nepotisme itu diberantas di Republik ini. Pertanyaannya adalah, apa kabar korupsi, kolusi, nepotisme hari ini? Datanya memang menunjukkan bahwa indeks persepsi korupsi kita rapotnya merah di bawah 40. Dan korupsi merajalela, bahkan korupsi terkejam sepanjang sejarah Republik terjadi pada episode ini. Karena mereka mengkorupsi bantuan sosial yang seharusnya diberikan kepada rakyat miskin, tapi mereka mengkorupsi hak-hak rakyat miskin itu. Itu argumen pertama, bahwa reformasi menghendaki agar korupsi, kolusi, nepotisme dibersihkan dari Republik ini. Faktanya hari ini, korupsi, kolusi, nepotisme merajalela. Itu yang membuat para aktivis 98 dari berbagai profesi berinisiatif dengan kawan-kawan mahasiswa yang luar biasa ini membentuk apa yang disebut dengan Komite Rakyat Lawan Korupsi, Kolusi, Nepotisme atau KRL-KKN. Yang kedua, bahwa reformasi menghendaki demokrasi berjalan dengan sehat. Apa faktanya hari ini? Demokrasi kita dikendalikan oleh oligarki. Demokrasi kita dibeli oleh uang.
demokrasi kita memiskinkan rakyat. Dan demokrasi kita juga buruk karena indeks demokrasi kita skornya 6,30, itu adalah indeks terburuk sepanjang 14 tahun terakhir. Itu agenda kedua, bahwa reformasi menghendaki demokratisasi. Tapi faktanya hari ini demokrasi dirusak oleh rezim. Itu data kedua. Yang ketiga, reformasi menghendaki rakyat sejahtera. Reformasi menghendaki rakyat sejahtera. Lalu apa kabar kesejahteraan rakyat hari ini? Angka kemiskinan bertambah. Sebelumnya ada 26 juta, tapi hari ini kita melihat lebih dari 29, sekian juta rakyat miskin. Ini data resmi. Data sebenarnya lebih dari 75 juta bertambah rakyat miskin di Indonesia. Dan Indonesia menjadi salah satu negara bagian dari jumlah masyarakat miskin yang bertambah 150 juta di dunia. Kemudian data apa lagi kita bisa melihat tentang kemiskinan, tentang ekonomi. Gap antara kaya dan miskin begitu luar biasa. Misalnya kita melihat ada 4 orang terkaya di Indonesia, kekayaannya sama dengan kekayaan 100 juta penduduk Indonesia. Di tengah kemiskinan itu, di tengah rakyat yang makin miskin, justru pejabat kekayaannya bertambah 70%. Pertanyaannya, dari mana kekayaan mereka? Kalau kita lihat APBN 2020 yang dikeluarkan oleh negara, dibelanjakan oleh negara, itu sekitar 2.500 triliun. Tahun 2021, negara membelanjakan 2.700 triliun. Ada kenaikan 200 triliun. Pertanyaannya, siapa yang paling diuntungkan dengan kenaikan 200 triliun APBN? Oligarki. Apa datanya? Karena oligarki yang mendapatkan insentif pajak. Karena oligarki yang berbisnis infrastruktur. Karena oligarki yang berbisnis PCR. Karena oligarki yang berbisnis antigen. Siapa yang diuntungkan dari kenaikan APBN 200 triliun itu? Oligarki. Dan pejabat negara, karena kekayaan pejabat negara naik justru 70%. Kawan-kawan sekalian, itu baru 3. Bahwa reformasi menghendaki korupsi nepotisme dibersihkan. Yang kedua, demokrasi harus berjalan dengan sehat. Yang ketiga, ekonomi menghadirkan kesejahteraan. Lalu yang ketiga, itu yang ketiga. Yang keempat, reformasi menghendaki tata kelola kita, menghadirkan pemerintahan yang menjalankan good governance dan clean government. Faktanya praktek-praktek kekuasaan itu tidak menampakkan clean government. Karena di situ nepotisme dan seterusnya terjadi di mana-mana. Lebih dari itu, secara substansi, pada tahun 1998 kita sesuai menghendaki agar bangsa ini betul-betul menjalankan Pancasila. Agar bangsa ini betul-betul menjalankan konstitusi Undang-Undang Dasar 45. Saya kasih contoh. Salah satu substansi dari Pancasila adalah menghadirkan harmonisasi. Betul apa betul? Betul. Salah satu kehendak Pancasila adalah ingin menghadirkan Bhinneka Tunggal Ika. Tapi apa yang kemudian terjadi? Hari ini kami mencatat rezim membiarkan terjadinya satu situasi di mana kondisi sosial itu terganggu. Perpecahan antar anak bangsa terjadi. Ini betul-betul satu keadaan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Pancasila. Dan saya kira ada agenda lain yang juga muncul pada tahun 98, yaitu menghendaki kebebasan berpendapat sebagaimana dijamin dalam konstitusi Undang-Undang Dasar 45 pasal 28. Ternyata indeks kebebasan kita juga buruk. Skornya hanya 5,59.
Sekarang ada indeks kebebasan internet, skornya juga 49. Ini artinya apa? Agenda-agenda reformasi yang sangat sistemik, pada hari ini kita nggak menemukan fakta-fakta empirik. Dan kita hari ini sedang menghadapi situasi yang tidak baik-baik saja. Dan secara ekonomi kita bergantung dengan utang, dan utang kita bertambah sampai saat ini lebih dari 7.000 triliun. Saya kira ini yang membuat bangsa ini tidak punya kedaulatan. Bangsa ini di antara bangsa-bangsa lain kita dikendalikan oleh kekuatan yang tidak adil dalam tata kelola global. Saya kira itu hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia. Dan hari ini kami hadir di sini untuk mengingatkan, untuk merenungkan bahwa reformasi telah mengorbankan putra-putra terbaik, putra-putri terbaik Republik ini. Kita ingin mengingatkan bahwa reformasi ada darah, air mata, dan kematian. Mereka-mereka yang berkuasa, mereka berpesta di atas darah dan kematian kawan-kawan kita di Trisakti. Hidup mahasiswa! Hidup! Saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.